sehingga kehidupan kita selalu hidup dengan fata morgana. Kaya kita kejar, miskin kita takuti. Tapi sungguh yang sesungguhnya paling kita kejar dan kita takuti adalah kita mengejar Allah yang Maha Suci dan takut bila Allah tak dekat dengan kita sendiri. Maka kalau udah itu kajinya, itulah yang diantarkan oleh Kanjeng Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, yang disebut dengan membawa cahaya penerangan agar kita dapat melihat di saat siang tidak silau memandang, di saat malam tidak gelap dan ketakutan karena berada di kegelapan. Kenapa? Karena kita selalu ingat bahwa Allah selalu ada bagi kita. Cahayanya telah menyinari hati kita sendiri untuk dapat berbuat hidup yang selalu percaya diri bahwa milik Allah lah langit dan bumi beserta isi, maka kedekatan kita kepada Allah yang Maha Suci akan membuat kita dapat tenang menghadapi hidup ini. Jadi tidak bisa lagi dikatakan tergantung manusianya. Memang manusia itu harus bergantung pada Allah. Ini kadang diceramahi, dikasih nasihat, tergantung manusianya. Ya memang kajiannya adalah untuk manusia itu bergantung sama Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-mujadalah fi ayati 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'buduhu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah sedang sholat Jumat Masjid Musyawarah Al-Ajis Kampung Binjai yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah perjumpakan kita kembali untuk melancarkan kaji menuju takwa kepada Allah yang Maha Suci, agar
hidup di muka bumi ini selalu dengan ketenangan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan pandangan melihat dunia sehingga kehidupan kita selalu hidup dengan fata morgana. Kaya kita kejar, miskin kita takuti. Tapi sungguh yang sesungguhnya paling kita kejar dan kita takuti adalah kita mengejar Allah yang Maha Suci dan takut bila Allah tak dekat dengan kita sendiri. Maka kalau udah itu kajinya, itulah yang diantarkan oleh Kanjeng Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, yang disebut dengan membawa cahaya penerangan agar kita dapat melihat di saat siang tidak silau memandang, di saat malam tidak gelap dan ketakutan karena berada di kegelapan. Kenapa? Karena kita selalu ingat bahwa Allah selalu ada bagi kita. Cahayanya telah menyinari hati kita sendiri untuk dapat berbuat hidup yang selalu percaya diri bahwa milik Allah lah langit dan bumi beserta isi. Maka kedekatan kita kepada Allah yang Maha Suci akan membuat kita dapat tenang menghadapi hidup ini. Jadi tidak bisa lagi dikatakan tergantung manusianya. Memang manusia itu harus bergantung pada Allah. Ini kadang diceramahi, dikasih nasihat, tergantung manusianya. Ya memang kajiannya adalah untuk manusia itu bergantung sama Allah. Ini khatib ingatkan diri khatib pribadi dan kita semua. Maka kaji pokok yang paling utama kita kembali semua adalah kembali kepada kesadaran bahwa kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa. Membuktikan penyembahan kita kepada Allah itu adalah dengan mampunya kita mengendalikan apa yang Allah adakan untuk kita kendalikan. Harta yang diciptakan, tahta yang diberadakan, maka di saat itu kita jadikan harta dan tahta itu sebagai alat bukti keimanan kita kepada Allah yang Maha Rahman. Ketika ada harta dan tahta itu pada diri, maka tak akan ada sombong dalam jiwa hidup ini. Ketika belum ada harta dan tahta itu dalam kehidupan kita selama ini, maka kita tidak pernah berputus asa untuk hidup di muka bumi. Karena kita tahu hakikat sejatinya adalah bagaimana kita tetap istiqamah, setia menuhankan Allah yang Maha Rahman. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena itu khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semua bahwa kita harus sadari bahwa pertama adalah kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa. Maka hari-hari itu belasan puluhan tahun kita hidup di muka dunia. Maka yang dikembalikan adalah kita bisa setia nggak menuhankan Allah dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Mengakui Allah sebagai Tuhan kita belasan puluhan tahun lamanya. Karena dunia prosesnya itu seperti kita makan menyantap hidangan di atas meja. Kadang ada ayam panggang, ada telur dadar, ada telur rebus. Besok bisa ikan asin, semua yang penting intinya nikmat kita menyantapinya. Hancur semua di dalam perut kita. Maaf cakap nanti terbuang menjadi kotoran yang kita buang nantinya. Begitulah dunia itu. Itulah yang kita kejar tuh. Itulah yang kita rebut-rebutkan dan jadi ribut kita antara satu dengan yang lainnya itu. Itu harus dikembalikan kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka oleh karena itu, di sini kita kembali bahwa Allah berfirman, sungguh dikabarkan kepada kita dan Allah Maha Pengabar bahwa diangkat Allah derajat kita. Pada dua hal orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang menuntut ilmu. Apakah cukup keimanan itu dalam diri? Tidak. Karena hidup belasan dan puluhan tahun itu perlu dihadapi dengan pengetahuan. Dan pengetahuan itu perlu diisi dengan keilmuan. Ilmu itu adalah cahaya. Maka ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'al hibji. Wahai guruku Waqi', aku melapor kenapa payah kali menghafal ilmu ini dan belajar ilmu ini. Maka kata Imam Waqi' kepada muridnya Syafi'i, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kata Imam Syafi'i, ditunjukkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa'akhbarani bi'annal ilma nurun. Bertanya tadi kan mengapa maksiat itu ditinggalkan, dikabarkan kepadaku. Fa'akhbarani, kata Imam Syafi'i, bi'annal ilma nurun. Dikabarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan dibagikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita kembalikan kepada dua hal, bahwa ilmu itu adalah cahaya, maka cahaya itu yang kita harapkan dapat memberikan kita tidak silau menghadapi terangnya dunia di siang harinya, dan tidak takut dalam menghadapi gelapnya dunia di malam harinya. Maka cahaya itulah membuat kita selalu bersama Allah yang Maha Kuasa. Ada alhamdulillah, tiada alhamdulillah. Jadi kaya dan bertahta, kita tak sombong, dan tidak berharta dan tidak bertahta, kita tidak putus asa. Itulah nikmatnya hidup tuh. Kan belasan puluhan tahun kita dicoba nih. Hanya satu nanti ditanya, kau masih nyembah aku enggak? Kata Allah. Ada yang meninggal bawa HP, kayak bapak di belakang tuh, nggak ada. Bersandar dengan melihat HP-nya. Padahal sholat Jumat tadi, mendengar khutbah sama dengan sholat 2 rakaat. Ditambah sholat 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Maka 4 rakaat itu sama dengan zuhur 4 rakaat. Maka siapa yang sudah sholat Jumat, karena 2 rakaat mendengar khutbah, 2 rakaat sholatnya, 2 tambah 2 sama dengan 4, sama dengan sholat zuhur, maka tak wajib lagi dia sholat zuhur. Jadi kalau ada khotib berkhutbah, bapak-bapak main HP di belakang, sama dia seperti dia main HP waktu sholat. Pertanyaannya, sah apa tidak sholatnya? Tak salah, ayo sah. Anak kecil pun tahu. Itulah kajinya. Sampai begitu dah parahnya pengetahuan kita. Maka dalam hal ini, inilah kita kembali kepada kaji. Bahwa kita sadari cahaya itulah yang kita inginkan di dalam hati ini. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, fa'akhbarani bi'annal ilma nurun. Dikabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Cahaya Allah itu tak akan dibagi bagi orang yang punya maksiat. Siapa yang punya maksiat itu sejatinya adalah yang mengakui Tuhan yang lain selain Allah. Gelisah aja dia kalau tak kaya, gelisah aja kalau tak punya jabatan dia. Sedih aja dia, sombong aja dia kalau udah jadi kaya. Sombong dia kalau udah jadi punya jabatan luar biasa. Tak tahu dia semua itu adalah cobaan. Amanah akan dipertanggungjawabkan. Maka yang cerdas lagi-laginya adalah orang yang dikala ia punya harta dan tahta, ia mampu untuk merendahkan hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang berilmu itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan, ketika ada orang mau duduk, dia bangkit, dia selahkan kepada orang yang baru datang tadi untuk duduk. Serendah-rendahnya dia katakan, awak udah lama duduk tadi 30 menit pak, bapak kan baru datang, bapak silakan duduk. Begitulah orang berilmu tuh. Dikatakan orang merendah dia, parah derajatnya. Kata Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, orang seperti itulah orang yang tinggi derajatnya. Itulah orang yang bercahaya. Orang yang selalu peduli dengan orang yang baru datang menghampirinya.
Apalagi di dalam sebuah majelis taklim. Ini kadang dibuatnya tadi untuk 2 orang jadi 1 orang. Tak ada lagi tempat sini, maju kau ke depan. Tak ada lagi tempat ini, maju kau belakang. Belakang kau duduk. Begitulah kaji orang-orang bermajelis taklim saat ini. Pertanyaannya, bahagia dia sudah mendengarkan pengajian? Tidak. Kenapa? Maksiat dalam dirinya. Sombong dia. Karena dengan harta dan tahtanya putus asa dia karena belum ada harta dan tahta datang baginya. Padahal semua itu tak dibawa mati. Maka inilah kaji. Maka kata Sahal At-Tustari, ulama abad 8 Hijriah, rahimahullah, yang kurang lebih abad 11 atau 12 Miladiyah, beliau menyatakan haramun ala qalbin ayyudkhalahun nur, diharamkan bagi hati itu untuk dimasuki cahaya. Fihi syai'um mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Apabila hati itu, di hati seseorang itu masih ada maksiat yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala, maka tak bisa cahaya itu masuk ke dalam hatinya. Memang banyak sekarang orang pintar, bodoh lakunya. Itu bukan orang berilmu. Orang punya tahu aja, itu pengetahuan. Saya ulangi lagi. Sarjanakah dia, masterkah dia, doktorkah dia, profesorkah dia, pejabat tinggikah dia, pintar dia, bisa dia menanggulangi segalanya, buruk lakunya, korupsi dia, koruptor digelar baginya, itu bukan orang berilmu, orang berpengetahuan untuk diri. Orang berilmu itu orang bercahaya. Karena dia akan mencahayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah laku tadi, orang berilmu akan menjadikan dirinya orang yang berakhlakul mulia, berakhlakul karimah, beradab yang luar biasa. Maka ini dikatakan ulama dulu, al-adab fauqal ilmi. Adab itu, orang yang berakhlak mulia itu di atas orang berilmu. Karena maksudnya tujuan orang berilmu itu untuk mendapatkan cahaya, maka dia akan menjadikan dirinya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada sesama saling peduli dan saling ramah tamah, saling berbagi, dan juga saling tegur sapa antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ya ibadallah ittaqullah wa'malu shalihat la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa kadzalika al-Rasyidin Abu Bakar, Umar, wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.